nasabah meninggal, keluarga yang ditinggalkan terima hampir 20 miliar nih. 20 miliar? Hey guys, gue yakin informasi ini menarik banget buat kalian. Buka mata dan telinga kalian, dan sini gue ceritain. Hey guys, gue Boris Ramadhani di Magician bercerita, dan kali ini gue tuh channelnya nih, programnya namanya Magician Next Door. Jadi tetangganya Magician. Tangga gue nih, rumahnya, lu lantai berapa sih? 14 ya? Gue lantai 11. Gue tuh apartemen, lantai 11. Dia rumah, kan bajingan ya. Jadi Lukas ini, gue kenalin dulu Lukas. Lukas ini Lukas Mulyo, punya anak namanya Luna Mulyo, bukan Luna Maya. Jadi seorang profesional di dunia financial planner. Kalau bahasa kasarnya agen asuransi ya, Kas? Iya. Ya, financial planner. Dimana kalau financial planner itu kalau yang udah, ya sama kayak dokter, sama kayak pengacara, salah satu top income terbaik di Indonesia atau di seluruh dunia sih sebenarnya? Di seluruh dunia sih sebenarnya. Nah, Lukas salah satu financial planner atau agen asuransi, salah satu perusahaan asuransi terbesar di Indonesia. Gua ralat di dunia. Di dunia. Daripada lo marah. Oke. Tapi hari ini gua nggak akan bicara tentang agen asuransinya, karena nanti aja, nanti kita bicara yang lain di kemudian hari. Cuma gue pengen bicara tentang asuransinya. Ya, kan kalau anak-anak sekarang tuh yang muda-muda, yang tua juga ini sih mulai berpikir besar. Robot trading, ya kan? Pengen cari duit yang banyak gitu. Betul. Ada kripto gitu, ada apa lagi? Bisnis 1M pertama di usia 25. Ya. Tapi mereka tidak pernah berpikir tentang kecerdasan finansial dari sudut pandang kesehatan mereka, aset mereka di apa ya namanya, jaminan kesehatan, jaminan yang ya asuransi lah. Padahal asuransi adalah suatu pondasi yang penting, benar nggak sih? Benar. Karena kalau asuransinya nggak ada, aset lu nggak akan jadi apa-apa kalau lu terjadi apa-apa dengan lu nya. Kalau gua ngomongnya gini, insurance atau assurance ya, di dalamnya kan ada kata sure, ada kepastian justru di dalamnya. Jadi saat orang di luar sana kan penuh ketidakpastian. Ya. Yang bisa ngejamin sesuatu yang pasti siapa? Ya asuransi. Oh Tuhan, kasih tadi salahin lu sama itu. Nggak, maksudnya kan itu kan ilmu yang dikasih sama gini. Tuhan ngasih kita akal budi dan pikiran ya kan, dan kita bikin satu teknologi yang namanya asuransi. Supaya semua manusia boleh bermimpi, boleh mengejar impiannya, tapi kalau sampai ada sesuatu resiko terjadi di tengah jalan, maka asuransi menjadi backingannya dia. Menjadi backup plan-nya dia. Supaya tujuannya tetap bisa tercapai. Itu tujuan awal asuransi itu. Oke. Jadi gue mulai nih. Kalau definisi asuransi paling sederhana menurut lu seperti apa sih? Analogi kali ya. Payung. Jadi kalau lu dikasih tahu di luar bakal hujan. Lu boleh nggak pakai payung? Boleh. Iya dong. Tapi kehujanan. Ntar susah gitu kan. Payung juga bisa jadi contoh gini. Di luar dikasih tahu ini bakal hujan. Terus lu keluar bawa payung koktail. Kan lucu. Ini dong, berat. Bukan yang kecil yang di minuman. Oh, yang koktail. Payung koktail yang di minuman. Kan kayak payung Sarimin lah ya. Iya, kayak payung Sarimin kan kekecilan. Tapi kalau misalnya bawa payung yang kegedean, yang kayak payung apa ya? Kayak botol sosro. Nah, yang gede banget itu juga kan kebawa angin kan, jadi konyol juga gitu. Jadi asuransi itu kayak payung, harus sesuai dengan lu. Asuransi itu bukan sekali beli lupain, enggak. Asuransi itu harus tumbuh bersama lu. Oke. Saat lu baru punya income sekian, maka asuransi lu butuhnya yang sekian. Oke. Begitu income membesar, gaya hidup berubah, maka asuransi pun harus berubah. Karena yang dijaga makin banyak. Setuju. Gitu. Tapi apakah semua orang harus punya asuransi? Kan ada orang yang sehat-sehat terus, nggak mati. Secara nggak, kalau nggak mati. Gini, apakah setiap orang itu harus punya asuransi? Kalau gua bilangnya sebaiknya iya. Tapi tidak dapat dipungkiri ada orang-orang kaya banget gitu ya, yang nggak masalah kehilangan beberapa miliar. Yang kaya banget. Iya, pertanyaannya,
Lo siap nggak kehilangan beberapa miliar? Kalau nggak siap, Jangan gua dong, oh iya, mereka. iya, kayak nih yang nonton nih ya, yang nonton siap nggak kalau tiba-tiba harus kehilangan beberapa miliar? Ya, gua jadi negatif nih. Iya, Emang boleh. sakit apa sih? Paling gua minum tolak angin juga aman, minum jahe anget, jamu, udah sembuh itu penyakit. Angin duduk ya? Herma. Angin duduk tuh serangan jantung loh. Ya kan kalau orang ngomong masuk angin. Nah, ngomong-ngomong tentang jamu-jamuan ya. Kalau misalnya asuransi, kalau orang di luar sana kan jual jamu kan jamu tolak angin. misalnya. Kita juga jualan jamu. Gue juga jualan jamu. Jamu apa? Jamu tolak miskin, ya kan? Tahan. Jangan ngomongin dulu. Iya. Ya, karena kan asuransi Komisinya gede, men. menjaga supaya orang ini bukan dari segi bisnisnya doang, tapi asuransi juga menjaga supaya orang yang kena resiko jangan sampai miskin. Dalam arti kalau ketika kita punya asuransi, jaminan hidup kita, aset-aset kita juga mungkin terjaga. Betul. Oh iya. Tabungan nggak usah pindah ke rekeningnya rumah sakit misalnya. Iya. Aset-aset nggak perlu Iya. dikorbanin. Ya, gitu. gua kemarin tuh ada teman patah tulang gitu doang, jatuh kecelakaan, nggak sengaja ditubur Gojek. Waduh. 100 juta. Nah, Duit sendiri, untung ada asuransi. Kan- Gue promosi. kan nggak rela kan, bener nggak? Iya. Intinya orang itu nggak rela, makanya karena mereka nggak rela, mereka memilih asuransi. Karena kalau kita ngomong jangka panjang ya, setiap orang itu punya resiko, ya. Resiko itu ada dari mana-mana, ya. Tapi ada resiko dan resiko ini biasanya akan mengeluarkan uang besar, miliar-miliaran. Maka setiap orang punya dua pilihan. Yang pertama, dia langsung bayar full pada saat itu juga tiba-tiba uang kaget harus keluar miliaran, atau dia nyicil dari sekarang. Ke asuransi tadi. Bentuknya bisa asuransi. Ya, iya. Salah satu bentuknya. Yes, sakit mati itu kan udah pasti kan. Cuma nggak tahu waktunya aja, Betul. ya kan? Iya. Ya besar kecilnya kita nggak tahu. Cuma Betul, udah iya. pastilah dalam kehidupan kita. Ya. Ya kalau statistik sih ngomongnya, ini kita ngomong statistik ya. Di Indonesia, 90% orang Indonesia akan kena sakit kritis sebelum meninggal. Itu statistiknya. 90%. Iya. Tapi bukan artinya selalu menderita dulu sebelum meninggal. Enggak, ada juga yang contoh. Kena serangan jantung langsung belum sempat nyerang balik keburu offside kan bisa. Serangan jantung bisa nyerang balik. Iya. Oke. Ya kan jadi keburu lewat gitu maksudnya. Nah, kalau keburu lewat kan ya itu juga termasuk kena sakit kritis sebelum meninggal. Itu 90%. Oke, sebelum gue masuk ke asuransi itu apa aja, menurut lu, tapi kan kita juga punya, ada dua nih asuransi, swasta sama pemerintah. Artinya termasuk kalau kita punya pemerintah, BPJS atau ya. itu juga nggak apa-apa dong? Nggak apa-apa, itu BPJS itu bagus banget. Bagus banget. BPJS itu adalah sarananya pemerintah untuk apa ya istilahnya, ngejaga rakyatnya. Jadi mungkin kata-kata yang lebih umumnya adalah ini baseline, ini tuh dasar, perawatan dasar yang minimum. Jadi kalau sampai ada orang yang nggak kuat secara finansial, mereka tetap bisa dirawat. Oke. Jadi itu kan bagus banget dong. Tapi tentunya terbatas. Oke. Itu aja. Oke, terbatas. Dan Iya. proseduralnya lumayan. Iya, ada tentunya karena terbatas ada syarat dan ketentuan, ada SOP yang harus diikuti. Ada gitu. bintang kecil lah. Ada, iya. Tapi gitu. oke kok, meskipun ya kalau gue pengalaman BPJS kemarin ada saudara, ya di cover, cuma ya emang rada sabar sih, kudu harus sabar. Ya, emang berbeda dengan asuransi swasta? Berbeda karena kalau di asuransi swasta dia udah ada budgetnya langsung, ya. Jadi dari asuransinya pun sudah menentukan, oke, saya bisa cover seperti ini dengan premi yang Anda setor, saya bisa cover seperti ini. Nah, dan rata-rata itu akan lebih besar dibanding BPJS. Oh, Gitu. Bahkan ada beberapa asuransi yang bisa kerjasama BPJS dan dia. kok bisa? Bisa, contoh, dia mau pakai BPJS dulu, boleh. Kekurangannya nanti bisa diklaim ke asuransi. Oh, Gitu. Ya memang harus cerdas sih untuk memilih asuransi. Artinya gue juga baru tahu tuh kalau misalkan BPJS bisa dikombin dengan Bisa, swasta. walaupun kalau orang udah punya swasta, biasanya udah nggak mau pusing lagi. Karena kalau mau pakai BPJS kan seperti yang tadi ya, terbatas, harus ada SOP-nya ngantri dari mana. Oh, Iya kan? Jadi kalau dia nggak mau pusing, udah dia pakai yang swasta, ke rumah sakit, selesai. Kecuali kalau misalkan, ini sorry, rawat gue ya kalau salah. BPJS kelas 1 kan ada kan? Katanya sih nanti mau berubah jadi satu kelas ya semuanya. Nggak tahu, gue nggak tahu juga. Ntar akan berubah jadi semuanya jadi satu kelas. Iya. Gitu.
Tapi misalkan gue lanjut ya, kalau asuransinya pakai yang biasa aja nggak gede-gede banget mungkin. Selisihnya dia naik kelas nih misalkan ke VIP. Bisa nggak sih ditambahin dari asuransinya? Pengertian yang tadi yang dari lu tadi kayak gitu nggak sih? Bisa, karena BPJS akan tetap bayarin sesuai haknya dia. Nanti selisihnya akan dibayarkan oleh asuransi sesuai haknya dia juga. Oh, I see. Gitu. Jadi mengikuti haknya gitu. Kalau lebih dari itu ya nombok. Gitu. I see. Nah, kalau misalnya umur, menurut lu, kalau ngomong milenial sekarang ini atau orang-orang yang mencari duit cuan saat ini, usia berapa yang paling oke untuk orang membeli asuransi? Enggak, bukan jangan anak kecil. Oke. Kita punya duit nih, misalkan lu udah mulai kerja. Ya. Jadi kalau gue bilangnya gini, saat lu udah punya uang, Saat punya uang. ya. Ah. Saat lu sudah punya uang, maka itulah saatnya sudah berpikir bukan hanya untuk diri sendiri. Ya kan bisa buat Tapi rokok, untuk- bisa ya. buat iPhone, Kas. Ya, Ngapain kalau- buat asuransi, Kas? Kalau gue suka ngomongnya gini, kalau selama 20-an tahun hidup kita disupport sama orang tua, Ya. makan, tempat tinggal, sekolah, semua dibayarin orang tua. Terus kita sekarang udah kerja, terus kita nggak mempersiapkan dengan baik, ada apa-apa harus minta uang orang tua lagi kan gengsi banget nggak sih? Ya. Dan rada-rada kurang ajar, bener nggak? Benar. Jadi kita Gua harus dong mulai kurang ajar. Beban dong gua. kita harus mulai mempersiapkan supaya kalau ada apa-apa kita punya asuransi. Setidaknya kita mungkin belum bisa balas budi orang tua, tapi kita nggak nyusahin, Nggak ngerepotin. nggak ngerepotin. Itu dulu aja, minimum dulu aja gitu. Ketika punya duit nih. Ketika punya duit, jadi kapanpun Anda udah mulai punya uang, dilihatlah asuransi yang cocok apa. Contoh, kalau income-nya masih baru-baru banget ya, BPJS solusi loh. Oke. Solusi loh. Karena itu adalah yang budget terkecil dapat terbanyak ya BPJS, ya kan? Tapi nanti kalau income-nya sudah tumbuh, ya saatnya asuransinya pun tumbuh. Begitu. Coba kalau gue misalkan karyawan atau pengusaha yang baru gitu, kayaknya sayang ada pengeluaran buat kopi Starbucks atau kopi hits lah, atau buat iPhone baru buat klien gitu. Ngapain harus punya asuransi gitu? Kan bisa nanti-nanti maksudnya. Setiap orang itu nggak mau kehilangan duit ya, nggak mau ngeluarin duit. Prinsipnya begitu ya. Tapi kalau tiba-tiba harus keluar duit, balik lagi kayak yang tadi, mau nggak mau kan. Kalau rumah sakit sodorin tagihan, judulnya ya mau nggak mau saya usahakan. Nah, itu kan yang kita nggak mau gitu. Ya. Setuju. Mendingan kita keluarin apa yang kita rela dari awal. Gitu, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Denger tuh. Lebih ke arah situ, ngerti ya. Jadi balik lagi, insurance ya kepastian itu. Oke. Makanya yang paling sedih itu adalah ada pebisnis asuransi yang Agen ngakunya asuransi ya mungkin. agen asuransi, ngakunya kan agen asuransi ya, tapi jualannya investasi yang nggak pasti. Itu yang bikin sedih. Jualan investasi. Iya dong, kalau insurance atau assurance ya, asuransinya sendiri kan pasti, Ya. gitu. Manfaatnya tadi. Manfaat itu kan pasti, miliaran itu kan pasti. Iya. gitu. Apa aja sih bang dalam yang ditanggung sama resiko sama asuransi itu, Kas? Kalau kita ngomong secara keseluruhan ya, asuransi itu mengcover resiko yang bisa diprediksi. Itu dulu. Contoh, jadi dari asuransi kerugian ada yang mobil, mobil kan bisa kesenggol ya, itu kan yang bisa diprediksi. Ada asuransi profesi dokter. Oh, ada asuransi profesi juga. Ada, ya kan itu kan yang bisa diprediksi karena dokter bisa aja kena tuntutan hukum. Magician nggak ada ya? Asuransi magician. Kalau gagal show-nya? Kalau di luar negeri ada. Oh, ada. Tapi kalau di Indonesia kemarin gue sempat nanya-nanya, ini mungkin bisa dikasih rate khusus istilahnya. Oh, kayak Oge Artemus kan, tau kan? Ya. Atau Demian kalau Bener. Kalau amit-amit lah, amit-amit ada something goes wrong gitu ya. Nah itu bisa ada biaya khusus. Nah tapi itu harus persetujuannya cukup panjang lah istilahnya gitu. Nanti kita ngobrolin masalah asuransi khusus magician ya, profesional. Tapi saat ini secara umum belum ada. Itu jadi hitungannya nanti kalau dibikin asuransinya personal banget. Oh, personal banget. Hanya untuk si orang itu aja. Tapi bisa ya. Secara prinsip asuransi di dunia bisa. Oh, tinggal apakah perusahaan asuransi di Indonesia punya atau enggak itu harus dicari, betul. Tahu lagi. Oke, apa lagi ya gue pengen tanya? Kalau yang asuransi yang lainnya lagi, yang untuk life insurance, jelas resikonya itu dalam hidup ada 5.
Oh, untuk diri kita Iya. pribadi. Ya? Sakit, Oke, sakit, kecelakaan, kecelakaan, cacat, meninggal, oke, tua. tua. Tua, maksudnya gimana tua? Tua juga butuh duit. Bener nggak? Ya. Orang kalau umurnya kelewat panjang juga ada resikonya. Ntar dia udah susah mau ngapa-ngapain. Terus butuh duit itu gimana? Oh, maksudnya gimana butuh duit? Contoh. Ada seorang nenek-nenek mau ke belakang udah susah sendiri, harus ditemenin, harus ada yang ngurusin. Ya. Mandi udah susah sendiri, berpakaian susah sendiri. Ah. Artinya kan harus ada keluar uang untuk bayar orang ngejagain dia. Suster lah minimal. Iya, perawat. gitu. Emang bisa ditanggung? Nah, kalau dia sudah tidak bisa mandiri, itu sudah bisa di-cover kalau di asuransi. Oh gitu. Iya, ada fitur yang seperti itu. Keren Dan juga. di sisi lain, kalau misalnya udah tua dan dia tidak pernah seumur hidupnya menyisihkan uang untuk di masa tuanya juga kan gawat. Ya Gitu. sih. Ya konon kan katanya kalau penghasilan itu kan kalau kita punya penghasilan untuk asuransi itu disisihkan sekitar 10-20% dari penghasilan kita, benar nggak sih? Ya, idealnya itu di rata-ratanya di 10. Tapi kalau misalnya bisa sampai 20, biasanya Anda untung sekali karena Anda keluar uang yang sedikit saja lebih besar, tapi keuntungannya berlipat-lipat kali lebih besar. Oh. Jadi istilahnya kalau berani keluar 20%, maka Anda untung besar lah intinya gitu ya. Di masa depan jadinya nggak perlu upgrade polis lagi gitu istilahnya. Ya. Ya. Nah, tapi 20% ini kan tentunya beragam ya. Untuk orang yang income-nya levelnya sekian, 20% terasa berat. Tapi kalau udah naik lagi, lah 20% itu nggak berasa gitu. Setuju. Ngerti ya? Tergantung income orang. Jadi makanya balik lagi, asuransi itu personal. Asuransi itu nggak bisa dipukul rata semua orang harus 10%, nggak bisa. Ya. Gitu. Tergantung lu mau apa, nilainya berapa. Betul. Ya kan? Lu mau beli McD ayam doang atau paketan, ya kan? Prioritasnya di mana saat ini gitu. Tapi kalau menurut lu prioritas seseorang usia milenial ke kayak sampai 40 lah ya. Oke. Prioritasnya begini. Setiap orang itu kita kan punya resiko yang pertama yang paling ringan dulu ya. Sakit-sakit yang kecil-kecil. Sakit-sakit yang kecil tuh apa? Contoh, akhir tahun lalu gue masuk rumah sakit nih. Koleksi batu di ginjal. itu masih penyakit kecil ya? Itu enggak, karena nggak perlu di laser. Dan gue cuma semalam. Oke. 17 juta aja. Sekarang kalau misalnya semalam 17 juta, rela nggak keluar dari rekening? Ya, Kalau nggak lumayan. rela, maka jawabannya asuransi. Jadi yang pertama di cover itu adalah rawat inap dulu. Prioritasnya. Prioritas pertama adalah rawat inap. Kenapa? Karena rawat inap itu bisa ngambil seluruh rekening kita pindah ke rekening rumah sakit. Miskin dong. Bisa jadi mendadak miskin dan abis itu ya kayak mulai dari nol ya Pak gitu. Isi bensin dong. Dari nol. Gitu. Jadi prioritas utama itu adalah rawat inap. Makanya kalau kalau klien-klien gue tanyain, sekarang udah punya apa? Asuransinya apa? Kalau dia rawat inapnya udah cukup, contoh dia bilang gini, buat gue BPJS cukup, ya udah. Kalau menurut dia BPJS cukup, maka kita next ke yang berikutnya gitu. Tapi kalau dia udah sadar bahwa BPJS ternyata kasihnya kan seperti itu. Saya mau yang lebih nyaman, lebih enak, lebih cepat, lebih mudah, ya kan? Nah, ya maka dia ambil yang level atasnya. Gitu. Jadi dipastikan dulu rawat inapnya cukup. Oke. Jadi yang pertama tuh pokoknya prioritas kalian teman-teman kalau misalkan pengen punya asuransi rawat inapnya dulu. Rawat inapnya dulu. Diusahakan. Iya. Ambil yang terbaik. Iya. Ya. Baru pikirin nantinya. Baru mikirin berikutnya adalah sakit kritis. Karena sakit kritis itu resikonya naiknya terus-terusan. Ya, sih. Ya, jadi dari anak baru lahir sampai orang menjelang tutup usia itu resiko sakit kritis meningkat sangat signifikan. Tapi orang tuh nggak tahu juga kayaknya kenapa udah rawat inap harus sakit kritis lagi? Bagus banget pertanyaannya. Nih, Anjir, begini. jualan nih si anjir. Gila. Ini bagus banget pertanyaannya. Begini. Kan udah Ngapain? Kalau misalnya saya udah ngambil rawat inap, seluruh biaya sakit kritis saya di rumah sakit kan sudah dibayarin. Iya, bener kan? Maka berubah. Pertanyaannya, gue tanya balik nih. Kalau orang udah kena sakit kritis, bisa nggak kerja kayak dulu lagi? Sulit lah. Sulit. Kerja berhenti, income berhenti, berarti nggak bisa setor premi lagi. Ya. Sementara biaya hidup
dari kecil jadi gede. Ya. Termasuk bayar asuransinya mungkin stop juga. Iya. Ya. Ya kan, ntar belum mikirin cicilan berjalan, uang sekolah anak, pengobatan alternatif, biaya hidup sehari-hari, ya kan, kemungkinan berhenti kerja. Yang bayarin siapa? Kalau bukan asuransi sakit kritis. Oh, tujuannya artinya bentuknya santunan dong. Bentuknya tunai, Bentuknya dikasih ya? Dikasih. Duit. Oh. bebas mau dipakai buat yang memenuhi kebutuhan ini. Nilainya ratusan juta atau puluhan juta? Sangat disarankan di atas ratusan juta. Ratusan juta. Bahkan bisa miliaran katanya. Bisa miliaran. Oh, dan itu akan tergantung dengan nilai premi tadi. Iya, jadi itu yang prioritas kedua karena itu yang ngejaga kelangsungan hidup berikutnya. Itu yang ngejaga kelangsungan hidup keluarganya juga. Tapi menurut lo kan lo punya banyak orang-orang yang lo jelaskan kan, calon-calon customer lo segala macam. Biasanya kalau orang tua mungkin gue merasa yakin bahwa kalau udah tua banget tuh biayanya mahal banget. Iya nggak sih? Kalau pengen ini. Oke. Kalau Nah, kalau sekarang yang udah kita tua ngomong banget, mahal, 50-an misalkan. nggak mahal. Nggak mahal ya? Kata yang lebih tepat adalah wajarnya keluarnya segitu karena resikonya berbanding lurus. Kebayang nggak? Oke. Ya, iya. Jadi asuransi itu bukan perkara murah sama mahal, bukan. Tergantung kebutuhannya. Oke. Di usia segitu dia butuhnya segitu, ya udah pasti akan dikali dengan faktor resikonya dia. Dapatlah angkanya segitu. Maka angka itu adalah angka yang sangat wajar. Oke. Gitu. Tapi maksud gue, balik lagi ke pertanyaan gue tadi, kalau anak-anak muda nih, umur ya masih sebelum 40 lah ya, alasan terbesarnya mereka tuh untuk nggak pengen punya asuransi, nolak lu lah istilahnya. Apa? Nggak mungkin kalau jelasin, Lukas ini kalau jelasin produk ke gue segala macem, makanya gue tertarik juga beli kemarin. Karena bener-bener detail ketika kita ngomongin, ya dia bisa nunjukin bagus dengan tidaknya. Makanya gue jelas banget. Alasan orang nolak. Anak-anak muda ya, anak-anak ya, muda. anak-anak muda. Alasan orang nolak. Karena mereka belum ngerti asuransi itu yang benar kayak apa. Exactly. Karena belum ngerti. Konsepnya aja masih belum ngerti. Karena belum ketemu Lukas. Iya, enggak. Kalau orang belum ngerti konsepnya, boro-boro dong mau ngambil. Ya tapi gue juga, Kas. Gue tuh nggak pernah percaya sama agent asuransi. Karena Sampai ketemu lu. Ya, saya tidak memungkiri ya, nggak semua agen asuransi juga benar. Gitu. Gua pun ada salahnya, pernah salah loh. Ya kan? Yeah. Ini dimaklumi lah gitu istilahnya. Yeah. Tapi ya abis itu diperbaiki. Masih gitu. skill cupu lah ya. Iya, jadi kan makanya pengalaman itu penting gitu kan. Belajar itu penting gitu. Nah, jadi balik kayak tadi ya, yang konsepnya belum ngerti. Nah, Karena belum ngerti. Iya. Ya karena banyak juga misalkan orang tua muda udah ngomongnya, gue pengen asuransi pendidikan. Yang notabene gue tahu dari Lukas, asuransi pendidikan tuh bukan itu pengertiannya gitu Iya, kan. Karena iya, mereka belum ngerti kan. iya. Jadi kalau asuransi pendidikan yang zaman dulu itu membantu mengumpulkan dana sekolah. Ya, tapi cukup miris. Kenapa? Karena dananya terkumpul tapi dihitung versi yang tahun-tahun lalunya. Gitu. Jadi gua ini penerima asuransi pendidikan dari orang tua. Oh gitu. Ya, luar biasa loh. Nyokap gua itu bikinin asuransi pada saat itu 500.000 itu mungkin kalau sekarang setara dengan 2 juta per bulan lah ya. Oke. Jadi gede dong, gede ya. Keluarin 2 juta per bulan istilahnya kalau senilai sekarang. Tapi waktu itu 500.000. Sampailah akhirnya saat gua kuliah, cairlah nilai terakhirnya itu 14 juta. Hah? Berapa tahun? Jadi setelah dikumpulin bertahun-tahun, pas SMA keluar sebagian, SMP keluar sebagian, SMA keluar sebagian, pas kuliah keluar sisanya. Keluar yang terakhir itu biasanya yang paling besar. Dan itu nilainya 14 juta. Lumayan ya, lumayan ya. Pas kuliah nih, ya kan? Dengan 500.000 tadi 14 juta, lumayan dong. Nah, tahu nggak biaya uang pangkalnya aja 25 juta. Nombok dong. Nombok. Uang semesterannya aja 6 juta waktu itu. Salah lu emang. Nah, ya mungkin salah ngambil universitas ya. Iya. Nah, Coba tapi ini aja. tapi kan artinya selama orang tuanya masih ada, masih sehat, berapapun uang kuliahnya, orang tua pasti bisa kerja untuk cari itu. Ya, dan orang tua tuh pengen pendidikan yang terbaik dong. Betul. Iya. Jadi itu sebenarnya hanya untuk nambah-nambahin. Ujung-ujungnya 14 juta itu
kata bokap gue, ya udah kamu pakai aja buat beli buku, beli segala macam gitu. Ya, begitu. Nah, kalau asuransi pendidikan yang modern, dibalik gitu. Kita menjamin supaya anaknya pasti bisa kuliah kalau ada apa-apa sama orang tuanya. Oke. Maksudnya gimana tuh? Detailin lagi. Oke. Jadi kalau sampai anak seperti tadi ya, kalau anak sakit, orang tua sehat, orang tua pasti bisa bayarin. Anak mau sekolah, orang tua sehat, orang tua pasti bisa bayarin. Tapi kalau orang tua sakit, nggak bisa anak disuruh bayarin. Oke. Jadi resiko yang paling besar itu ada di orang tua. Tadi bagus nih, jadi lanjutin. Prioritasnya kan tadi gitu ya. Prioritas siapanya juga penting. Ya. Gitu. Dalam hal ini, pencari nafkah utama harus punya asuransi dulu. Kalau lu udah jadi orang tua kan? Betul. Pencari nafkah utama harus punya asuransi dulu. Karena impian keluarga ada di pundaknya. Setuju. Gitu. Jadi, dia harus punya asuransi supaya anaknya juga bisa mencapai impiannya dia. Oke. Gitu. Makanya asuransi pendidikan modern yang di-cover adalah si orang tuanya. Artinya lebih ke jiwa ya? Kesakit kritis. Oh, sakit kritis dan Iya. sakit kritis ya? Sakit Artinya, kritisnya. orang tua yang punya anak satu, kalau dia masukin sakit kritis dengan nilai yang besar, kalau dia ada apa dengan dia, anak tetap terjamin. Iya. Ya. Keluarlah miliaran untuk anaknya uang sekolahnya sampai kuliah. Harusnya hitungan asuransi pendidikan itu seperti itu. Iya, itu yang sekarang yang modern ya, Iya. yang modern ya. Atau tetap ya, jadi orang tua pun bisa bekerja sekuat tenaga juga. Kalaupun ada uang lebih ya bisa untuk anaknya lebih baik lagi dong. Betul. Ini nggak perlu digunakan sampai waktunya butuh. Iya, Dan bahkan semoga kalau misalnya contoh, semoga nggak butuh. anaknya udah lulus kuliah dan asuransi itu masih ada, nempel ke orang tuanya, maka asuransi ini bisa dialokasikan untuk yang lain. Makanya kalau orang punya polis asuransi, itu dikasih judul di polisnya. Apa tuh? Contoh, polis yang ini untuk jagain uang sekolahnya si anak pertama. Oh, ternyata anak pertama udah selesai sekolah. Gitu. Ya udah, ini untuk jagain adiknya misalnya, atau untuk cicilan rumah, untuk jagain cicilan rumah, atau untuk jagain apa lagi ya? Atau untuk jadi warisan juga bisa gitu. Jadi banyak sekali tujuannya itu bisa banyak banget gitu. Yang bisa dijaga di dalam hidup ini banyak banget. Oke. Cuma lo tau gak sih kalau gue lihat di sosial media, di Facebook, banyak orang komplain loh asuransi itu. Kayak ngerasa ditipu. Iya. Ini sangat yang salah asuransinya atau apa? Karena gini ya teman-teman, gue tuh belajar sama Lukas. Coba aja kalau tanya ke teman yang punya asuransinya apa? Hampir sebagian orang nggak tahu manfaat mereka apa. Benar nggak sih? Iya. Kalau gue tahu nih kamar gue kelas sendirian kayak gitu, gue tahu nilai apa yang gue dapat. Dan gue tuh benar-benar kritis ya guys untuk karena pengen tahu karena hitungannya panjang kan. Ya, jadi kalau ditanyain kenapa yang itu sampai marah-marah, karena nasabah kan nggak ngerti sampai detail ya. Maka sebenarnya itu adalah tugasnya agent. Tugas agent itu adalah edukasi dan kasih tahu apa yang sebenarnya, gitu. Nah, seringkali bisa aja ada salahnya manusia kan ada di mana-mana ya istilahnya. Bisa aja saat penjelasan salah, maka dipahaminya salah. Apalagi masih baru ya. Betul. Tapi bisa juga saat penjelasan benar, tapi dipahaminya salah. Kayak apa tuh? Kalau penjelasan udah bener, dipahaminya salah tuh gimana? Contoh, kalau gue dulu, gue bilang bahwa ini semua asumsi ya. Urusan investasi ini semuanya asumsi. Asumsi, proyeksi. Nggak ada yang pasti. Oke. Nah, tapi kalau udah dengar kayak gini, dia tetap mikir, oh, di tahun segini saya punya uang segini, ya kan salah. Padahal itu tidak dijamin. Yang saya jamin adalah asuransinya, yang miliaran ini yang saya jamin, gitu. Nah, tapi ya puji Tuhannya sih klien gue nggak ada yang pernah ngomel di bagian investasi ya, karena udah ngerti bahwa itu semua asumsi gitu. Karena banyak yang gue lihat juga kayak kalau ada teman-teman tuh yang marah banget udah nabung 2 tahun duitnya nggak dapet apa-apa. Oh. Ya padahal mungkin agent udah menjelaskan atau tidak menjelaskan, gue juga nggak ngerti. Makanya butuh pemahaman asuransi tadi. Oke. Ya, jadi kalau untuk yang dalam tahun-tahun pertama nggak ada uang. Iya. Hampir semua asuransi di tahun-tahun pertama, 5 tahun pertama tuh nggak ada uangnya. Kenapa? Karena ada biaya besar di depan. Untuk unit link ya ini? Atau semua?
Apalagi tradisional makin nggak ada uangnya dong. Hilang aja, angus ya. Iya. Maksudnya asuransi yang digabung dengan investasi ya. Asuransi yang yang PAYDI itu apa ya? Ya, lupa lah itu istilah barunya dari OJK tuh ya. Gitu. PAYDI itu ya, polis asuransi yang dihubungkan investasi kalau nggak salah gitu. Nah, itu 5 tahun pertama hampir nggak ada uangnya. Karena ada biaya akuisisi di awal, ada biaya asuransi di awal, ada biaya administrasi di awal yang akan ditarik terus-terusan. Jadi kalau kita pahami lagi konsepnya dengan baik dan benar bahwa asuransi itu nggak menjaga cuma 5 tahun, tapi menjaga sampai dia tutup usia loh, sampai pindah alam, ya. Maka kan nggak masalah 5 tahun pertama nggak ada uangnya. Karena yang mau dijaga adalah senilai miliar-miliaran di masa tua nanti. Makanya yang paling penting adalah konsep asuransi dulu mengerti, gitu. Yang paling salah adalah kalau sampai ada orang yang punya pemahaman kayak gini, dia buka investasi di perusahaan asuransi. Buka investasi di perusahaan asuransi, oke, menarik. Dia buka investasi di perusahaan asuransi dengan iming-iming bahwa asuransinya menjadi gratis. Itu salah. Ada ya? Kenyataan, ada yang berpikir seperti itu. Ada klien yang berpikir seperti itu. Itu kesalahan. Pemahaman mereka seperti Pemahamannya itu. begitu. Padahal investasi gratis asuransi. Iya, padahal enggak, sebenarnya enggak. Padahal yang benar itu iya, Kas. Gue dulu sempat berpikir seperti itu bahwa asuransi unit link itu dengan investasi adalah suatu saat nantinya gue bisa ngasilin duit dari situ. Padahal ketika gue ketemu Lukas, pengertian dan pemahamannya itu nggak seperti itu kan. Iya, karena balik lagi, investasi itu sesuatu yang tidak bisa dijamin. Begitu loh. Jadi ngapain kita berharap sangat-sangat besar pada sesuatu yang nggak bisa dijamin. Dan jangan lupa, asuransi itu bergantung pada biaya. Jadi kalau investasi tapi diambilin biaya terus, ya habis dong. Ya. Gitu. Karena bukan berarti ketika 10 tahun biaya asuransi nggak ditarik, tetap ditarik dong. Biaya asuransi itu sama kayak pulsa handphone. Ya, pemakaian provider kita lah. Kalau masih mau di cover, ya mesti bayar biaya sama gitu. Sama kayak uang sekolah anak lah. Masih mau sekolah ya bayar SPP. Gitu aja. Jadi sampai kapanpun selama masih mau sekolah bayar. Nah, yang salah pahamnya adalah dianggapnya setelah sekian tahun berhenti bayar, maka uangnya akan berkali-kali lipat di dalam situ. Tanpa ada biaya, enggak. Biaya itu akan semakin besar. Selalu akan naik. Setiap tahun biaya pasti naik. Jadi apa definisi yang paling benar untuk asuransi unit link tadi? Yang maksudnya asuransi dengan plus investasi ini. Apakah investasinya bisa untuk keuntungan kita pribadi atau seperti apa, Mas? Oke. Saat orang buka asuransi unit link, jangan punya pemahaman bahwa Anda akan untung dari investasinya. Dari investasinya? Jangan. Karena itu ntar harapan kosong. Ya, ujung-ujungnya dicapai penipuan. Padahal bukan itu yang diharapkan. Saat Anda buka asuransi, yang diharapkan adalah asuransinya. Kenapa sih harus ada investasi di dalamnya? Ini adalah teknologi modern yang diciptakan oleh idenya manusia untuk menjaga polis asuransi ini bisa lebih panjang daripada yang tradisional. Contoh. Kalau orang ambil produk tradisional, bayar putus. Bulan ini bayar, maka bulan ini di cover, bulan depan nggak bayar, selesai. Dan menyebalkannya lagi, ketika lo mau masuk lagi, belum tentu diterima. Dan harga baru juga. Oke, nanti kita bicarakan lebih dalam. Terus? Nah, kalau yang unit link, yang ID, maka setelah punya kepesertaan, anggaplah setelah 5 tahun ya, maka dia bayar, terus tiba-tiba ada masalah finansial. Dia nggak usah takut. Kas, gue lagi ada masalah finansial, gue nggak bisa bayar nih untuk 1-2 bulan ke depan. Gue tinggal cek, nilai tunainya masih cukup untuk bayar biaya berjalan, aman. Polis akan tetap di cover, ya, polis akan tetap jalan, resiko tetap di cover. Setelah dia pulih secara finansial, dia lanjut bayar lagi. Dan yang 2 bulan tadi tetap kita bayar juga, atau nggak perlu? Kalau dia udah lewat dari 5 tahun, nggak perlu. Setelah 5 tahun? Setelah 5 tahun. Tapi kalau nggak salah, lu tujuannya juga adalah
unit link itu ada kemungkinan bisa menjaga premi kita tetap sama seperti itu. Betul. Salah satu keuntungannya kan, di mana Iya. inflasi kita juga gede kan. Betul. Jadi yang namanya tradisional itu kan, oke, gini, diulang. Ini mungkin yang nonton pada bingung ya, mungkin pada bingung. Karena banyak orang-orang di luar sana nggak percaya pada unit link. Saya mau kasih tahu kenyataan sebenar-benarnya. Ya. Unit link adalah polis yang paling jujur, Unit link. paling transparan, paling jelas. Kenapa? Karena seluruh biayanya dikasih tahu di situ. Oh gitu. Sekarang gua tanya balik, kalau lu ambil tradisional, dikasih tahu nggak biayanya? Enggak. Produk yang sama, unit link dan tradisional ada produk yang sama loh. Jadi kita tahu loh biaya sebenarnya berapa. Dikasih tahu yang unit link itu kecil sekali biaya. Contoh biayanya 500.000 sebulan untuk yang di unit link. Oke. Kalau dia mengambil versi tradisionalnya, emangnya cuma bayar 500.000? Tidak. Bisa bayar 750.000. Oh. Apa tuh lebihnya itu? Lebihnya ya sama akuisisi. Tetap ada. Administrasi tetap harus ada, perusahaan harus tetap hidup loh. Iya, iya. Komisi agent. Betul, yang untuk marketing ya, untuk operasional segala macam. Marketing promotion, Ya, semua segala gitu. macam. Itu semua kan ada Yang biayanya. ngurusin underwriting mereka. Betul. Yang ngurusin polis mereka kalau misalkan kartu mereka kalau mereka sakit. Iya. Ya dong, untuk biaya-biaya kayak Jadi gitu. unit link itu yang paling jujur, Unit link terbuka semua. sangat-sangat transparan. Ya, itulah kenapa sangat sulit untuk, ya ini kalau kita ngomong jadi ya udah ngerembet kemana-mana ya. Jadi ngomong ke syariah ya. Unit link syariah tuh ada karena kenapa? Karena transparan. Oh. Karena Yang jelas, syariah. semuanya nggak ada yang ditutup-tutupin nih, nggak ada yang tutup-tutupin, semuanya jelas. Perhitungan dari awal juga udah jelas, gitu ya. Cuma memang investasinya nggak dijamin. Nah, balik ke pertanyaannya Boris tadi, bahwa unit link ini sifatnya preminya tetap. Ya. Itu yang Ya. bikin gue menarik sih karena. Ya. Iya. Jadi, walaupun biayanya 500.000, preminya biasanya 2 kali lipatnya atau bahkan lebih. Supaya menjaga preminya tetap. Nah, Jadi, ya. kalau contoh, kita langsung main contoh aja ya. Misalnya ada orang mau ambil asuransi rawat inap. Kalau di unit link dia harus keluar 1 juta sebulan. Oke. Kalau yang di tradisional, yang sama, dia cuma perlu keluar misalnya 750.000 deh. Ya paypay tadi yang 500.000 lah mungkin. Iya, iya. Misalnya 750.000 ya, sebulan. Banyak orang yang berpikir, ya udah tradisional aja. Lebih murah. Lebih murah. Ya. Mereka belum mengerti konsepnya bahwa asuransi itu biayanya akan naik setiap tahun. Ya. Jadi yang 750, kalau kenyataan di rumah sakit, kenaikan harga rumah sakit itu 10-15%, Ya. maka preminya tahun depan pun akan naik 10-15%. Dan mengikuti nggak mengikuti Mengikuti umur ya? kenyataan Iya. kenyataan rumah sakit aja. Oke. Nah, 750 akan naik jadi misalnya 820 misalnya. Tahun depannya naik lagi. Maka dalam 5 tahun, premi unit link sama premi tradisional sama. Oke. Di tahun ke-6 dan seterusnya, Bahkan premi lebih. tradisional akan lebih mahal daripada unit link. Ya. Makanya sempat ada orang yang ngomong, Ntar lu gua potong dulu sebelum. Tapi kan di unit link juga biayanya juga naik dong. sama, Sama kayak yang tradisional. tapi sudah dikalkulasikan. Oh, itulah guna investasi tadi untuk menjaga, Iya. untuk kita tetap bayar dengan seperti kita pertama bayar dong. Iya. Walaupun tidak menutup kemungkinan, tidak pernah tertutup kemungkinan bahwa di unit link pun akan ada kenaikan biayanya udah pasti. Tapi kan kenaikan biayanya dari yang angka yang lebih kecil ya. Oh, Ingat ya. Perhitungannya dari yang 500.000 loh, bukan dari yang 750 Iya, ya. iya. Jadi kenaikannya dari yang 500.000. I see. Nah, tapi tetap saja ada kemungkinan untuk diminta top up sesekali untuk misalnya nilai tunainya nggak cukup. Tetap aja ada kemungkinan untuk mungkin solusi terbaiknya adalah menaikkan premi bulanan, tetap bisa. Ya, tapi nggak mungkin nggak di awal-awal lah ya. Iya, Panjang tapi banget. enaknya unit link adalah Anda tidak dipaksa wajib naik premi. Oh, Itu secara konsep awalnya ya, walaupun mungkin kenyataannya mungkin adalah perusahaan tertentu ada kebijakan tertentu gitu ya. Kita kan ngomong harus untuk semua asuransi. ya unit link tuh bagus untuk jangka panjang ya. Kalau untuk ngejaga premi kita. Iya, itulah Mungkin kenapa ya. tadi ada yang pernah bilang asuransi tradisional adalah asuransi yang paling jarang diklaim. Bingung nggak? Banyak yang nggak. Karena ntar preminya makin mahal, orang ngerasa kecekik, mereka berhenti bayar premi. Ya. Setelah itu baru resikonya terjadi.
Udah berhenti besoknya. Ya, teman-teman kalau kalian tahu ya, kalau untuk usia masuk ke 50-an ke atas, mungkin biaya asuransi buat rawat inap mungkin sekitar 3 juta 4 juta ya Kas ya? Iya, ya untuk kemarin ada nasabah yang umur 60-an itu dia harus 3,7 ya Preminya. Untuk dapat yang one bed ya. Tuh, untuk kamar yang terbaik lah, untuk fasilitas terbaik di rumah sakit swasta 3,7 preminya. Di usia dia 57. 60-an. 60-an. Tapi kalau di unit link itu seperti ini maksudnya. Ketika kalian nabungnya misalkan di usia 20-an mungkin nggak nyampe sejuta ya, Mas? Sejuta lah anggaplah. Kalau di unit link kita nggak pakai istilah nabung. Karena nabung itu yang bikin orang marah-marah yang tadi. Premi ya. Orang setor lah istilahnya gitu ya. Orang setor 1 gitu. juta di usia 20. Tujuannya unit link ini ketika lu di usia 57, kalau yang ini kan tradisional nih yang 3,7 harus bayar. Di usia dia 57, dia akan tetap membayar di 1 juta ini. Betul. Itu kan tujuan. Iya. Nah, tujuan investasi tadi adalah untuk kalian tetap harganya itu flat lah. Iya. Di usia 57. Jadi nggak akan nambah jadi 3,7. Meskipun biayanya mungkin sama dengan yang tradisional. Betul. Pada saat itu nanti mungkin biayanya pun udah di atas 1 juta udah pasti. Iya, pasti. Udah di atas preminya gitu. Tapi dengan investasi yang sudah terbentuk itu saling subsidi. Begitu. Makanya beruntung banget orang ya apa sih istilah lu kalau lu ngasih tahu gua, punyalah asuransi ketika lu masih muda gitu. Ya, istilahnya nih. Mumpung masih muda, nggak bisa lebih muda lagi kan? Oke, kita ini satu-satu ya. Ya. Mumpung masih muda karena kita nggak bisa muda lagi. Kenapa orang harus punya asuransi di usia muda? Karena pas muda kan enggak, kita ngomong dari mudanya dulu. Orang memang nggak bisa lebih muda lagi kan? Betul. Iya kan? Ya. Nah, yang berikutnya adalah mumpung masih sehat, nggak bisa lebih sehat lagi. Oke. Orang kan nggak pernah ada riwayat lebih sehat lagi dong. Orang udah pernah punya riwayat kesehatan, maka riwayat itu akan dibawa seumur hidupnya dia. Ya. Nah, dua ini mengakibatkan mumpung preminya masih murah. Oh, dua ini. Oke. Karena Sehat masih muda dan masih muda. sehat, preminya murah. Karena di mata asuransi lu resikonya belum terlalu besar. Betul. Oke. Ya kan? Terus mumpung Nggak bisa masih lebih murah lagi nih, nggak bisa Oke. lebih murah lagi preminya. Mumpung manfaatnya besar. Oke. Nggak bisa lebih besar lagi. Jadi di umur segini dengan premi segini, manfaat yang terbesar yang bisa didapat adalah sekian. Oke. Jadi dia udah untung berkali-kali lipat. Oke. Karena untuk manfaat yang sama, kalau dia tunda setahun aja, dia bayar premi lebih mahal. Oke. Bahkan mungkin nggak usah sampai setahun, bahkan dalam waktu beberapa bulan aja premi udah naik gitu. Ngapain keluar duit lebih mahal untuk dapat manfaat yang sama? Untuk masa pertanggungan yang lebih pendek. Bingung nggak? Ya. Kita pakai contoh aja. Ya, ada orang buka polis di umur 25 tahun, di cover sampai umur 99. Sehat. Bayarnya cuma 1 juta misalnya. Itu masih muda, sehat, masih manfaatnya banyak. Iya. Terus sekarang bandingin sama orang umur 60-an, ambil premi misalnya 4 juta lah, biar gampang lah, 4 juta. Manfaatnya nggak sebesar itu? Covernya juga cuma sampai 99. Oke. Manfaatnya sama. Sama. Terus? Kira-kira lebih untung yang mana? Ya. Itu ntar premi yang 60 Kalau ngebalap 40, loh. kalaupun umur 40 dia masih sehat gitu ya. Tapi di mata asuransi mungkin udah punya resiko kan? Iya betul. Itu pun cuma bisa ambil kalau dia masih full sehat, ya kan? Dan nggak ada riwayat kesehatan, kan susah banget. Semakin Anda berusia, semakin susah nih yang poin kedua, mumpung masih sehat ini makin susah. Karena asuransi akan menghitung semua resiko yang ada. Oke. Gitu. Ya, emang kalau gue punya duit bayaran lebih mahal nggak apa-apa juga, Kas? Nggak apa-apa, kalau Anda sayang sama agen asuransinya, sayang sama perusahaan asuransinya, bukannya ntar aja. Ya nggak apa-apa. Dibalik ya kan? Meskipun gue... Kalau... Nggak apa-apa dong kalau gue sakit, gue masuk asuransi. Ada tuh yang kayak gitu. Gimana? Kalau nunggu sakit dulu baru masuk asuransi? Kayaknya gue mau sakit nih, kayaknya ada benjolan di sini. Oke. Gitu. Boleh nggak nih gue masuk asuransi? Tugas pertama seorang agen asuransi adalah sebagai underwriter lapangan, menilai resiko nasabah. Kalau nasabahnya udah punya resiko, kita nggak bisa terima. Karena itu membahayakan nasabah kami yang lain. Itu maksudnya pengertian mumpung masih sehat ya? Ya. Karena ketika seseorang calon nasabah atau nasabah tadi punya penyakit yang udah punya resiko, ya jangan sombong punya duit banyak istilahnya. Iya, mau bayar berapapun belum tentu diterima. Gitu. Makanya ngapain bayar lebih mahal? Ya.
Makanya kalau misalnya Anda masih sehatnya nanti masih sehat, itu pun Anda menguntungkan perusahaan asuransi dengan bayar premi lebih mahal. Mendingan buka dari awal saat preminya masih murah. Gitu. Dengerin tuh, ya, Kalau mumpung iya. masih muda lo. Prinsip ekonomi loh ini. Ya. Ya kita sama-sama cari pengeluaran terkecil untuk dapat keuntungan terbesar sama gitu. Nah, gue masuk ke bidang gue nih, bukan bidang gue, maksudnya ke profesi gue. Kalau misalkan, meskipun butuh lah ya, cuma kalau teman-teman di karyawan yang kerjanya di swasta, PNS atau BUMN atau segala macam, mereka kan punya asuransi kantor kan biasanya. Ya. Selain BPJS ada asuransi kantor swasta biasanya. Ya. Mungkin cukup aman. Nah, gue tuh kan punya, kalau berbeda dengan profesinya kayak gue yang profesional, magician, singer, kayak Ari Lasso kemarin katanya di cover kan, senang banget kita dengarnya. Terus ya banyak lah profesi, pelawak lah, stand up comedian segala macam. Itu harus banget dong punya asuransi. Ya meskipun kalau pun gue jelaskan berita dari mana-mana sih Krisya. Ya, gitu, lebih tepatnya lagi ya. Semua orang butuh asuransi. Semua orang butuh asuransi. Bahkan orang-orang yang udah punya asuransi dari kantor pun tetap butuh asuransi. Karena satu, belum tentu kerja selamanya di situ. Kalau Anda nunggu sampai pensiun dari perusahaan itu baru mau buka asuransi pribadi, berani bayar mahal harganya. Ya, balik lagi ke tadi ya. Balik lagi ke tadi. Tua, yang... Ngapain gitu. Emang asuransi kantor mau nanggung lu ketika pensiun gitu. Pertanyaan berikutnya, apakah asuransi kantor yang membayar sesuai tagihan? Jika iya, contoh ada beberapa perusahaan yang kayak gitu ya. Ya nggak apa-apa, nikmatin aja di situ. Maka silakan ambil prioritas berikutnya, yaitu yang sakit kritis. Artinya kalau misalkan balik lagi ke gua ya, misalkan kalau untuk profesional yang kerjaannya ya dibayar ketika bekerja, ya profesional ya, atau segala macam, tetap yang tadi Kas, yang diutamakan. Tetap utamanya itu. Penting rumah sakit dulu dong. Rawat inap dulu. Iya. Lupain yang lain, rawat inap dulu. Kalau rawat inapnya duitnya masih ada, lu baru tambahin. Betul banget. Jadi ikutin kemampuan finansial Anda. Ya. Artinya apalagi kalau misalkan profesionalnya udah nikah dan punya anak, lo juga harus pikirin. Betul. Ya kan? Gitu. Karena lo nggak selamanya bisa kerja semua segala macam. Jadi banyak kan pikirannya kan? Iya. Bilang dulu aja. Oke lanjut Kas. Tadi kita keputus baterai gue tiba-tiba habis. Nggak tahu tadi targetnya ngobrolnya 30 menit, sekarang jadi 1 jam udah 49 menit. Balik seru lagi. Soalnya ya. Iya. Ini karena penting banget buat hidup kalian. Kalian bakal nyesel kalau nggak punya asuransi. Tadi lu terakhir tadi ngomong nasabah gua apa? Iya. Jadi ada nasabah klaim keluarga yang ditinggalkan terima hampir 20 miliar. 20 miliar. Gede banget ya. Nah, sekarang 20 miliar ini kan nggak bakal bisa bangkitin orang meninggal balik hidup lagi, nggak bisa. Sedih dong. Tetap sedih. Tetap kehilangan. Tapi dalam kondisi bersedih ini pun dia nggak perlu pusingin masalah finansial. Beres, urusan masalah beres. Sekarang nih, buat yang nonton, kalau terima 20 miliar berasa dicintain nggak? Bener kan? Ya. Itu tuh bukti cinta sesungguh-sungguhnya. Itu asuransi pendidikan salah satunya ya? Iya. Ya dong, anak tetap sekolah. Iya. Jadi ini ngejagain semuanya. Ini bukti cinta sesungguhnya. Surat cinta paling romantis lah. Bini nggak akan kawin lagi. Nggak berani kali kawin lagi. Iya. Ntar nggak dapat 20 miliarnya. Atau orang cuma memanfaatkan 20 miliarnya. Iya. Keluarga semua mendekat. Iya, yang bukan jauh. saudara ngaku saudara. Kamu dulu aku gendong. Gitu banget ya dulu ya. Jadi makanya riskan banget untuk menurut gue kalau kayak orang-orang kayak gue, profesi-profesi yang memang profesional, ya kalau dokter oke lah banyak pasiennya. Seniman kayak gitu, untuk nggak punya asuransi Kas. Kita kayak almarhum Chris aja sampai buka ini apa Olga untung ya duitnya banyak banget, kayaknya apa kayak asuransi deh dia. Yang terima manfaat juga banyak ya kayak Mas Ari Lasso kemarin kayaknya di cover semua ya kalau itu kan jadi ya penting lah semua semakin besar. Ini poin yang lain lagi. Kalau ada orang punya uang 100 juta, kalau dia sampai ada sakit, maka dia akan keluar 150 juta. Bingung nggak? 50 jutanya lagi ngutang nih. Ya. Kalau ada orang punya 1 miliar,
sampai sakit dia akan keluar 1,5 miliar. Bisa sampai gitu ya? Iya, jadi itulah bedanya. Semakin kita punya uang, semakin penting asuransi. Makanya profesional wajib banget. Ya, gua tambahin nih kalau profesional. Mumpung kalau kalian profesional masih jadi lumayan bagus, job masih banyak, Iya. harga masih mahal gitu. Kalau udah makin tua kan ada banyak penggantinya, udah harga berapapun diterima, ya. Dan asuransi jauh lebih mahal pada saat lo lebih tua. Betul. Belum tentu diterima juga sama asuransi. Tapi ini kalau buat semua sebagai calon nasabah, kalau misalkan orang ketemu agent, apakah dia harus berhenti di agent tersebut atau harus comparing sih menurut lu untuk tahu mana yang terbaik? Sebenarnya bagusnya sih compare. Bagusnya compare ya? Bagusnya compare karena dengan kita membandingkan kita tahu mana yang paling sesuai untuk kita. Contoh dari segi agentnya atau dari segi perusahaan? agentnya, dari segi perusahaannya, dari segi fitur manfaatnya, itu jelas tuh. Contoh, ada orang itu lebih suka sama perusahaan yang lebih besar, lebih kuat karena perusahaan yang lebih besar itu ketahanannya lebih tinggi. Contoh, apalagi kalau perusahaannya multinasional. Kalau ada terjadi masalah di perusahaan asuransi yang di Indonesia, maka perusahaan asuransi yang payung di atasnya akan turun tangan. Oke. Jadi ada ketenangan berlapis. Ya gitu. Balik lagi insurance, ada kata sure-nya lagi, lebih yakin lagi ya. Nah, agentnya juga begitu. Cari agent yang Anda bisa percaya. Udah. Maka sekarang produknya pun dalam satu perusahaan aja bisa ada beberapa loh. Maka cari produk yang paling sesuai. Apakah artinya harus membuang waktu panjang sekali? Enggak. Kalau Anda udah ketemu agent yang baik, yang bagus, maka dia akan tahu kasih rekomendasi ke Anda mana yang paling bagus. Anda tinggal bandingin dari itu. Gitu. Tapi jangan terlalu lama bandinginnya, percuma. Makin lama premi makin mahal. Ya, tapi memang harus di-compare karena tujuannya adalah untuk jangka panjang kan. Betul. Biar Ya. kita nggak nyesel juga kan. Betul. So, guys, tapi, asuransi itu nggak perlu nyesel. Anda ambil asuransi A, menurut Anda bagus. Artinya itu adalah keputusan udah paling bagus. Oke. Kalau sampai di masa depan Anda ketemu asuransi B, kok asuransi B lebih bagus? Jawabannya apa? Ya ambil lagi yang B. Nggak apa-apa juga ya? Nggak apa-apa juga. Terutama yang bukan rumah sakit kan? Iya, kalau rumah sakit yang A sudah sesuai tagihan ya udah. Gitu. Cukup lah ya satu. Cukup. Yang di lain-lain lah ya, jiwa. Nambah yang lainnya. Apa yang bagus dari B, ambil yang itunya. Begitu loh. Jadi asuransi itu akan tumbuh terus. Ya. Makanya jangan takut. Di awal tanya-tanya dulu aja boleh. Sangat wajar. Ya, comparingnya juga harus maksudnya jangan comparing rumah sakit dengan asuransi jiwa di tempat lain kan? Betul. Ada satu lagi yang bagus. Apa? Jangan adu murah. Ini penting banget nih. What you get lah ya. Iya. Jangan beli asuransi hanya dengan patokan gua mau cari yang paling murah. Ya. Karena ada harga, ada barang. Suatu saat semua orang yang tadinya cari yang murah akan berpindah untuk cari yang bagus. Setuju. Maka dari awal kalau memang ada kesempatan bandingin ambil yang bagus bukan yang murah. Ya cari manfaat yang bagus yang sesuai dengan kemampuan kita lah. Iya. Ya itu sih yang paling penting. Jadi teman-teman tuh, gue sih sebagai nasabah karena pengguna asuransi hampir berapa tahun Kasko? 5 tahun ya? Iya ada kayaknya 5 tahun ya. Menurut gue sih ya amit-amit ya nggak pernah gue pakai maksudnya. Ya janganlah. Istri pernah pakai lah. Itu pun istri kemarin tuh kalau nggak salah kita tuh DBD lo datang kok masuk isi kamar 2 gitu. Ya. Itu pun kadang berantem gak enak sama yang sebelah, dia mau nyalain TV segala macam. Terus gue bilang ini harus dinaikin, ini harus secara fasilitas. Jadi balik lagi ke teman-teman, pengen fasilitas ketika lo sakit tuh pengen yang benefitnya seperti apa lo yang tentuin sendiri, kita yang tentuin sendiri. Makanya gue pengen nentuin mau ngasih yang terbaik juga buat bini gue, surat cinta terbaik. Sayang istri banget ya. Jiwanya kecil ya lu. Ya, jadi gue mohon banget terutama buat teman-teman yang punya profesi seniman, artis yang kayak gue nih, kalian harus cepet-cepet butuh asuransi, minimal rumah sakit untuk jagain kita kalau ada apa-apa dengan kita.
banyak di luar sana produk-produk asuransi yang bagus, tetapi kalau kalian ketemu di luar sana, yuk di-compare dengan Lukas punya. Karena kan bukan gua muji-muji ataupun membanggakan dia, karena memang jago banget untuk urusan produk. Kalian bisa tanya apapun untuk urusan produk masalah rumah sakit. Ini nih harusnya dia bukan agen asuransi kas lu tuh. Karyawan perusahaan kan. Harusnya gue dapat bonus ya. Iya, karena bagus banget. Jangan sampai kalian salah pilih, nyesel, ataupun tidak teredukasi. Harapannya adalah ketika kalian punya asuransi, kalian paham apa yang dibeli, itu kan? Betul. Ya, itu sih kalau kata gua. Terus, silakan Kas. Apa lu mau kata terakhir? Bukan kata terakhir. Kata terakhir kesannya Pesan- udah abis ini lewat aja pesan gitu. terakhir buat teman-teman. Pesan terakhir ya. Mumpung masih muda, nggak bisa lebih muda lagi. Mumpung masih sehat, nggak bisa lebih sehat lagi. Mumpung preminya murah, nggak bisa lebih murah lagi. Mumpung manfaatnya besar, nggak bisa lebih besar lagi. Mumpung ingat sama keluarga, mumpung ada rezeki, ambil asuransi sekarang. Nah, itu buat hari ini. Kas, thank you banget Kas. Thank you, Gua Mas. udah diundang main ke sini. Gua naik lift aja turunnya ya, jangan naik Iya, lain. iya, boleh, Capek boleh. ya. Ya, nanti kapan-kapan kita akan ngomong masalah ngasilin cuan dari asuransi dengan Lukas mungkin. Boleh? Boleh. Ya wis. See you guys. Oke, bye-bye. Bye.